Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi bersama kami, guru-guru sekolah minggu di ibadah online sekolah minggu. Jangan lupa siapkan Alkitabnya dan hatinya. Tetap semangat ya adik-adik. Tu, wa, ga, pa. Ya, kembali lagi bersama kita di sini, guru-guru sekolah minggu bersama-sama mengikuti ibadah online. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian bersama-sama. Ayo adik-adik. Nah adik-adik, masih tetap semangat ya sama calon pendeta Kak Erda dengan Abang Kriwin. Semangat! Dan di rumah juga harus tetap semangat. Ya, kita mau puji Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Anak Monyet. Apalagi? Happy Yaya. Happy Yaya. Apalagi Bang Imin? Yesus Moga. Yesus Moga. Semua bangkit berdiri ya. Semua sambil tepuk tangan ya. Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sandal, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Kalau panjang hidup, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Tidak baik, panjang sabar, itu anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin menggalang. Sekali lagi adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang baca Alkitab, malam selalu berdoa. Imanku semakin bertambah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok Dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan ciptalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti Allah, pastilah kau akan mana buahnya berbuah. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu mau melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau sertai kami, berkati kami Tuhan, supaya kami dapat bernyanyi, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Kira-kira apa lagi nih tugas hari ini? Memasak. Masak tugas mama di rumah. Membaca, menghafal ayat bulanan. Bulan ini ayat bulanannya dari kitab apa Bang? Amos. Amos berapa Bang? Amos 5. 5. Bahasa Indonesia aja Bang. 5. Amos 5 ayat 24. Nah, adik-adik masih ada yang belum hafal. Kalau belum hafal, silakan dibuka dulu kitabnya. Kitab Amos itu di perjanjian apa Bang Triwi? Perjanjian lama. Iya, dicari ya. Sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat, kita akan minta Abang calon pendeta untuk sama-sama membacakan dengan adik-adik. Silakan Amang. Ya, baik adik-adik, kita baca bersama-sama ya jika sudah dapat, yaitu ayat bulanan kita dari Amos pasal 5 ayat 24. Bunyinya seperti ini adik-adik, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai dan selalu mengalir. Begitu untuk ayat bulanan kita adik-adik. Nah, sudah pada hafal belum? Dihafal sekali lagi ya. Sekali lagi Amang ya. Boleh. Kita sama-sama ikut ya. Bang Triwin juga Siap. ya sama Kak Erda. 1, 2, 3. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dihafalkan ya adik-adik, jangan lupa. Adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Amang calon pendeta. Loh, kemana menunya, Mas? Oh ya, Amang saya calon ternyata. pendeta. Iya, kita akan angkat satu pujian. Mari kita berdiri dulu, biar lebih semangat. Sudah siap? Kita angkat satu pujian, tiada berkesudahan. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Kita ulang dari awal. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
Selamat pagi adik-adik. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tapi Amang mau kita mempersiapkan Alkitab kita, karena kita akan membaca firman Tuhan. Nah, setelah adik-adik mempersiapkan Alkitab, kita juga harus mempersiapkan hati, karena kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang cerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu, boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu lah yang selalu menerangi setiap kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Dan Tuhanlah yang selalu setia mengajari kami agar kami menjadi anak-anak yang selalu taat akan firman-Mu. Kami serahkan seluruhnya kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan ya. Kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Ayo, siapa nih yang sudah dapat duluan? Ayo, di mana nih terdapat kitab Yohanes? Ayo, siapa yang sudah dapat nih? Ya, dikasih tanda ya, biar tidak hilang. Oke? Ayo, yang belum dapat, ayo dicari ya. Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Nah, kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Amang akan pandu adik-adik dari sini. Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Amang mau memulai cerita firman Tuhan pada pagi hari ini dengan topik minggu kita pada hari ini. Ada yang sudah tahu belum topik minggu kita pada pagi hari ini apa? Ayo. Iya, topik minggu kita pada hari ini adalah aku mau berpegang kepada Tuhan. Ya, sekali lagi yuk, sama-sama ya. Aku mau berpegang kepada Tuhan. Ya, sudah tahu ya apa yang menjadi topik minggu kita pada hari ini. Nah, berbicara mengenai aku mau berpegang kepada Tuhan, Amang mau memulai dengan cerita firman Tuhan hari ini yang mengenai seorang yang sedang mengalami sakit di dalam kehidupannya, yaitu bernama Lazarus. Ayo sekali lagi yuk, yang bernama Lazarus. Siapakah Lazarus itu? Ayo, siapa yang tahu nih? Siapa yang tahu siapa yang disebut dengan Lazarus? Ayo, ada yang tahu tidak adik-adik? Ya, Amang kasih tahu ya, biar adik-adik juga bisa mengingat lagi bahwa Lazarus adalah saudara dari Marta dan Maria. Ya, sudah tahu ya adik-adik ya? Jadi Lazarus itu merupakan saudara dari Marta dan Maria. Iya. Jadi pada suatu hari, Lazarus ini, saudara dari Marta dan Maria, sedang mengalami sakit penyakit.
dia harus mengalami sakit di dalam tubuhnya, membuat dia sulit untuk bergerak, membuat dia sulit untuk beraktivitas, membuat dia sulit untuk bekerja, membuat dia sulit untuk beribadah, dan lain sebagainya. Jadi, kalau ketika seseorang sakit, maka akan menjadi kesulitan bagi dia untuk beraktivitas. Ayo, adik-adik sekalian yang ada di rumah, pernah sakit tidak? Pasti ya, pernah sakit. Amang juga pernah sakit, ya kan? Pasti sakit kita berbeda-beda, ya enggak? Ya kan? Pasti kalau misalnya cuacanya lagi jelek, ya kan? Kadang hujan, baru kadang panas, baru adik-adik tiba-tiba bersin, baru adik-adik tiba-tiba batuk, ya kan? Apalagi di masa COVID sekarang ini, ya enggak? Pasti kita sangat tidak menginginkan yang namanya sakit. Apalagi zaman sekarang di masa-masa COVID ini, kalau kita batuk saja pasti sudah dituduh nih, oh kamu kena COVID ya. Apalagi kalau kita bersin dikit, baru kita juga, ih kamu kena COVID ya. Makanya kita sangat menghindari yang namanya sakit. Apalagi masa-masa COVID ini ya, adik-adik ya, harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap makan teratur, harus banyak minum, pokoknya tetap menjaga diri ya. Nah, jadi ketika Lazarus ini sakit, saudaranya menjadi khawatir. Marta dan Maria menjadi sangat takut. Aduh, kenapa nih Lazarus? Aduh, sakitnya kok makin lama makin parah, makin tidak membaik. Aduh, mereka menjadi khawatir, menjadi takut. Bahkan mereka selalu berusaha untuk mencari yang namanya obat, ya kan? Mereka selalu berusaha, aduh gimana nih caranya saudara kita Lazarus biar bisa cepat sembuh. Nah, mereka pun panik, mereka pun mencari cara untuk bisa menyembuhkan saudaranya. Lalu ada sesuatu yang memang tidak bisa dihindari oleh mereka, walaupun mereka sudah berusaha untuk mencari obat, sudah berusaha untuk mencari dokter, sudah mencari penyembuhan, dan lain sebagainya. Tetapi mau tidak mau, saudaranya dari Marta dan Maria, yaitu Lazarus, harus meninggal dunia. Sedih ya adik-adik ya. Marta dan Maria sudah berusaha nih mencari pengobatan, mencari dokter, tetapi Lazarus tidak terselamatkan. Pasti sangatlah sedih sekali, pasti sangatlah kecewa sekali. Namun di saat mereka sedih, di saat mereka sedang berduka, di situ datanglah Yesus menghampiri mereka. Dan Yesus melihat Lazarus sudah terbaring dengan keadaan sudah tidak bernapas lagi. Nah, ketika Yesus datang, Marta dan Maria menjadi percaya, wah ada Yesus, pasti kita akan mendapatkan jalan, pasti kita akan mendapatkan satu pengharapan, pasti segala kesedihan kita akan dihapusnya. Nah, kebetulan nih adik-adik bahwa Marta dan Maria sangatlah dekat sekali dengan Yesus. Jadi ketika Yesus datang, mereka langsung yakin, wah untung Yesus datang, ya kan? Wah Yesus sudah datang nih, pasti kita akan mendapatkan jawaban atas kesedihan kita, atas kesulitan kita. Nah, ketika Yesus sudah datang dan melihat Lazarus sudah terbaring, disitulah Yesus menunjukkan mujizatnya atas Lazarus yang sudah meninggal. Ayo, ada yang tahu nggak mujizat Yesus pada saat itu? Mujizat Yesus pada saat itu adalah menghidupkan orang yang sudah mati. Pasti adik-adik bilang seperti ini nih, tidak mungkin Amang, seperti apa, masa sudah meninggal dunia bisa hidup lagi? Itu seperti apa sih caranya? Nah adik-adik,
bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin, ya. Jadi ketika kita sudah menerima kehadiran Yesus, ya kan, apalagi kita akan memasuki minggu-minggu Advent, nah disitulah kita harus bisa lebih terbuka lagi untuk menerima kehadiran Yesus, ya. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Orang yang sudah meninggal saja bisa dihidupkan, ya kan? Nah, berarti kita sebagai anak-anak sekolah minggu haruslah memiliki kepercayaan iman yang kuat, ya. Jadi kalau adik-adik sedang mengalami pergumulan nih ya, sedang mengalami permasalahan, apalagi di masa-masa COVID-19 ya, mengikuti belajar secara online, pasti adik-adik menghadapi banyak sekali tugas-tugas. Nah, terkadang juga ketika kita mendapat banyak sekali tugas-tugas, kita kesulitan, bahkan kita putus asa, bahkan kita malas untuk mengerjakannya. Nah, ingat apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Mereka menerima kehadiran Yesus, ya kan? Menerima kehadiran Yesus. Jadi adik-adik juga harus bisa menerima kehadiran Yesus. Undanglah Yesus di dalam diri adik-adik. Pada saat adik belajar, pada saat adik bermain, pada saat adik-adik sedang beribadah, undanglah Yesus, karena Yesus akan memberikan adik-adik jalan jawaban atas persoalan ataupun permasalahan adik-adik. Jadi tidak hanya permasalahan belajar online, ketika adik-adik sakit pun undanglah Yesus agar adik-adik diberikan kesembuhan, ya. Dan ketika masa COVID ini juga undang Yesus ke rumah, undang Yesus ke dalam diri kita agar apa? Agar kita dijauhkan dari segala macam penyakit dan virus, ya. Jadi yang terpenting adalah sesuai dengan topik minggu kita pada hari ini yang mengatakan aku mau berpegang kepada Tuhan, ya. Jadi adik-adik, marilah kita selalu berpengharapan, kita selalu mau berpegang kepada Yesus, ya. Ketika kita mau berpegang kepada Yesus, disitulah anak-anak sekolah minggu menjadi tangguh, menjadi kuat dan mampu di masa-masa COVID-19 ini. Ya, bisa ya adik-adik? Jadi demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya adik-adik mampu melaksanakannya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk terus berpegang kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sering sekali menghadapi masalah, baik di dalam belajar online, baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keadaan bermain. Kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau-lah yang mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang kami miliki. Kiranya Tuhan Yesuslah yang selalu mendampingi kami dan memberikan kami pertolongan. Tuhan Yesus, kami juga tetap membawa di dalam doa kami orang tua kami yang selalu setia mendampingi kami, mengajari kami, mendidik kami. Tuhanlah yang memampukan orang tua kami, memberikan kesehatan dan rezeki, agar melalui itu semua kami juga merasakan sukacita daripadamu. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang penuh dengan dosa. Ampunilah segala perbuatan dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah bernyanyi, udah menghafal ayat bulanan. Kenapa? Nggak sabar ini. Ama nggak sabar mau menutup ini? Bukan, untuk muji nama Tuhan. Oh, muji nama Tuhan, iya. Sudah dengar cerita firman Tuhan ya Bang ya? Terus kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya jadi kita mau ke satu pujian nih.
kita mau nyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Tapi sebelumnya kakak mau undang kakak guru sekolah minggu yang paling gaul, Kak Budan. Ayo Kak Budan. Nah, kakak, adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kak Budan sudah ada di sini. Ada Abang Pendeta, Kak Erda, dan Abang. Ini kita mau ngapain? Mau ngapain? Mau nyanyi Kak. Makanya kakak dipanggil. Ini lagu kesukaannya Kak Budan. Iya, kita akan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Semuanya ya, boleh sambil ngomong di rumah ya. Yang ada sukacita harus semangat. Yesus Kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Genang-genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita nyanyikan sekali lagi lebih semangat lagi. Oleh Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Genang-genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan apa? Genang-genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, adik-adik sekolah minggu, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi ingat, kita akan ketemu lagi minggu depan di waktu, di channel yang sama. Jadi adik-adik jangan malas ya kalau dibangunin mama atau papa pagi-pagi. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dah. Ibadah online sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.